Mereka yang tidak satu saudara dalam iman adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Letak! Halo, Olin, Mas lama Jo. banget kita nggak ketemu. Udah sahabat ya kayaknya. Kamu udah lama nggak nanya aku? Iya. Tanya dong. Gimana kabarnya, kangen nggak? Alhamdulillah, kangen banget. Kita dulu pernah kerja sama di banyak program ya. Bener. Tapi tetap seger dan makin seger Oh pastinya. iya, ini tahun politik, kita harus segar, fresh. Oh iya Mas Jo, kan kalau saya lihat nih ya, figur-figur muda mulai muncul dan diperhitungkan di Pilpres 2024 ini. Kalau menurut Mas Jo sendiri gimana? Ya, saya sepakat sih soal munculnya figur-figur muda itu ya. Dan ini kan berita bagus, Lin. Banyak anak-anak muda mulai muncul nih, bagus berita ini. Tuh. Bagus menurut saya setuju. Tapi di antara tokoh misalnya AHY, Ridwan AHY. Kamil, atau Erick Thohir, atau beberapa nama lain, kira-kira siapa ya yang menonjol? Banyak sih yang menonjol ya. AHY menonjol, tapi menonjol blunder-blundernya. Ya, saya melihat nama Erick Thohir itu mulai membuka banyak wawasan masyarakat Indonesia, Lin. Bener loh ini. Apalagi saya lihat ide cemerlangnya Erick Thohir memang nggak ada habis-habisnya. Ada aja idenya. Itu keren. Dan anak muda banget. Nah, setelah merenovasi Mall Sarinah, udah pernah main belum? Pernah Mall dong. Sarinah. Tamrin. Keren Cuma kan? manggungnya belum. Oh, manggungnya belum. Ya, siapa tahu habis ini dipanggil ya. Amin. Ya, mall itu setelah direnovasi, super megah ya kan. Kemudian juga modern dan berunsur lokalitas yang sangat kuat. Ia membangun kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali. Ya, ini teman-teman mesti tahu nih, kawasan Sanur dari sejak era Bung Karno itu memang dirancang sebagai pusat wisata. Bahkan ada hotel di Bali Beach itu yang dirancang langsung oleh Bung Karno. Lu mesti tahu loh. Iya, iya. Oh ya Mas Jo, kemarin saya baca berita nih ya tentang Pak Erick dan Bu Mega waktu di Bali. Iya. Tahu kan? Itu kira-kira ada kaitannya nggak sih antara Pak Erick dan Bu Mega? Nah, Olin, ya itu tadi yang saya sampaikan. Pak Erick Thohir ini mengembangkan ide besarnya Bung Karno. Sanur akan menjadi pusat wisata medis, di mana akan dibangun hotel sekaligus rumah sakit kelas dunia. Lin. Keren, tuh lihat tuh. Nah, ditambah lagi hotel sekaligus rumah sakit itu akan berdekatan dengan Ethnomedicinal Botanic Garden. Susah kan nyebutnya? Iya, tahu nggak itu apa? Itu jadi sebuah taman, ya, sebuah taman yang di dalamnya itu berisi koleksi tanaman herbal sesuai dengan pengetahuan lokal masyarakat Bali. Nah, untuk Taman Botani itu, Lin, itu akan bekerja sama dengan BRIN atau BRIN yang akan digait untuk membangun bersama-sama. Keren banget. Kreatif banget ya Mas Jo ya? Waduh, banget kreatif. Ya, bahkan Bu Mega dan Mbak Puan hari Senin kemarin itu juga mantau proyek luar biasanya Erick Thohir ini di Sanur. Dari kedekatan Bu Mega dan Erick Thohir, saya lihat terasa ada relasi kuat antara mereka. Bu Mega dan Erick Thohir. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kayaknya ada relasi kuat. Relasi itu bukan cuma sekedar hubungan antara misalnya Menteri BUMN dan Ketua Bu Mega itu jadi kalau nggak salah jadi penasihat atau Ketua BRIN. Atau Ketua Umum PDIP aja. Tapi karena ada kesamaan gagasan dan juga rasa saling percaya antara dua figur itu. Berarti Pak Erick ini Soekarnois banget ya Mas Jo ya? Aduh, ya bisa dibilang begitu. Saya meyakini Pak Erick itu dekat juga dengan Bu Mega, itu terlihat dari kekaguman Bu Mega pada upaya si Pak Erick Thohir ini dalam merenovasi Mall Sarinah. Itu karena Mall Sarinah itu memang ada sejarahnya dengan Bung Karno. Itu udah pernah kesana kan kita kan, keren banget gitu loh. Nah, waktu Bu Mega ke Sarinah, Bu Mega dan keluarga tuh terlihat menikmati karya-karya reli petani atau sebutannya itu marhen-marhen, Lin. Dan selama 32 tahun lebih disembunyikan itu reli. Sekarang baru ditampilkan lagi dan itu upayanya Pak Erick Thohir. Begitu juga ketika mereka berkeliling Sanur dan melihat bangunan warisan Bung Karno yang direvitalisasi oleh Pak Erick ini. Pada banyak momen-momen krusial, Bu Mega itu seakan-akan nih, Lin, seakan-akan terlihat seperti seorang ibu yang memberikan nasihat dan arahan bagi Pak Erick untuk terus menggarap hal-hal yang luar biasa.
Tanya terus boleh nih ya? Boleh. Wah, apa sih yang nggak buat Dari pagi Olin? sampai malam boleh ya? Jangan dong. Oh, jangan. Gempor. Tapi menurut Mas Jo ya, sejauh apa Erick Thohir ini bakal berkiprah dan mengabdi dalam politik Indonesia selanjutnya nih Mas Jo? Waduh. Ya saya sih sebenarnya nggak tahu nanti itu gimana ya. Tapi sepertinya Erick Thohir memang mulai menjadi magnet yang menarik dan sangat dipandang oleh berbagai partai dan organisasi masyarakat, Lin. Itu serius. Lihat aja kedekatan Pak Erick Thohir dengan misalnya PBNU dan warga Nahdien. Adalah salah satu contoh. NU itu, Lin, sebagai salah satu ormas Islam yang terbesar, adalah lembaga yang penting dalam setiap dinamika politik nasional. Gitu loh maksudnya. Seringkali sebagai warga kehormatan Banser NU, Erick itu kerap dipercaya melalui tugas-tugas yang diberikan oleh PBNU. Meskipun Gus Yahya itu ketuanya, menyatakan secara struktur PBNU tidak boleh terlibat dalam politik praktis di 2024. Tapi Erick Thohir telah dianggap sebagai tokoh yang dekat dan peduli dengan warga Nahdien. Fakta ini nggak bisa dipungkiri, Lin. Kamu anak muda mesti tahu nih. Dan menurut pengamatan saya, Erick Thohir bisa dibilang sebagai kader yang merepresentasikan NU pada Pilpres 2024 nanti. Luar biasa kan? Makin seru nih, Mas. Yoi. Tapi kalau tokoh lain seperti Ridwan Kamil, apakah beliau juga mirip seperti Bapak Erick Thohir? Pak Ridwan Kamil, kabarnya masuk Golkar tuh. Ya kalau Ridwan Kamil ya belum sih menurut saya. Masih banyak yang harus dilakukan. Misalnya optimalisasi tempat ibadah yang biayanya sampai 1 triliun itu dulu aja. Agak sensitif ya. Ya. Apalagi? Nanya. Soal figur Erick Thohir. Hmm. Kira-kira apalagi nih yang Mas Jo amati? Waduh, saya lihat nih ya pada acara pembukaan Porseni NU di Solo kemarin. NU kan lagi bikin Porseni, Pekan Olahraga dan Seni di Solo. Itu mungkin menjadi tanda yang paling jelas. Ada Pak Ganjar, ada Erick Thohir duduk mengapit Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ini jelas, ini kode. Kode. Dalam pidato yang dibawakan oleh Pak Ganjar, dia memuji dan mengapresiasi keberhasilan Erick Thohir dalam rangkaian Asian Games di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Pak Erick ini mengapresiasi keberhasilan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Lalu mengatakan bahwa mereka berdua akan senantiasa beriringan. Jee, PDKT nih. Iya. Nah, Lin, pujian demi pujian itu terasa hangat. Kemarin di Gor Sritek Solo itu yang menjadi lokasi acara Porseni NU. 2 orang anak bangsa, Pak Ganjar sama Pak Erick ini, Lin, itu bisa disebut saat ini sebagai 2 anak bangsa yang terbaik dan memang punya kekuatan luar biasa. Begitu maksudnya. Tapi pujian Pak Ganjar ke Pak Erick itu menurut Mas sendiri gimana? Wajar? Loh ya sangat wajar. Pak Ganjar adalah pribadi yang low profile, nggak belagu, nggak sombong. Memuji adalah memuji buat Pak Ganjar ini, bukan memuji padahal benci. Ya pernah kan begitu kan. Nah, pujian dan apresiasi Pak Ganjar kepada Pak Erick adalah hal yang sangat wajar karena sebagai Menteri BUMN, Pak Erick ini benar-benar menorehkan prestasi yang cemerlang. Nih, sepanjang sejarah BUMN sepertinya belum ada menteri yang menorehkan profit BUMN sebesar Erick Thohir. Dalam masa kepemimpinannya, Lin, ya, itu yang dulu itu laba BUMN itu cuma 13 triliun, itu jadi naik kira-kira sekitar 126 triliun. Banyak banget. Itu kalau buat beli kerupuk berapa kelurahan? Ya, asam urat semua, saking banyak. Itu berapa persen naiknya, luar biasa. Nah, Lin, selain torehan prestasi, misalnya soal profit BUMN tadi, yang sangat mencolok adalah rangkaian pencapaian itu jelas terlihat mulai dari menurunkan harga BBM non subsidi. Kemarin tuh turun loh BBM dan turunnya tuh dari 18.000 jadi 16.000, turun 2.000 kan, waduh keren banget tuh. Iya. Membongkar kasus Asabri, Jiwasraya dan Garuda bekerja sama dengan KPK dan BPKP untuk bersih BUMN. Sekarang tuh kalau ada tikus-tikus di BUMN disikat sama Pak Erick ini luar biasa. Dan juga ketangguhannya untuk pasang badan di depan FIFA supaya Indonesia nggak diskor pasca tragedi Kanjuruhan. Maka kemarin saya bilang dia oke sih kalau mau jadi ketua PSSI. Iya kan? Muda, suka bola, pas. Pas ya. Nah,
masa-masa Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN adalah masa keemasan yang mungkin jarang didapat dalam perjalanan BUMN selama puluhan tahun. Untuk itulah selama ini dia sungguh-sungguh menjadi magnet bagi harapan dan dukungan banyak pihak. Itu. Di berita ini banyak yang menjodohkan Pak Ganjar dan Pak Erik untuk Pilpres 2024. Menurut Mas Jo gimana? Gini. Jadi kalau namanya soal menjodohkan kandidat itu jelas sangat politis. Dan kerja politik di Pilpres itu kewenangan partai-partai pengusungnya. Tapi, nah ini Lin, sepertinya sebuah kewajaran kalau kemudian banyak orang yang menyandangkan atau menyandingkan Ganjar dan Erik sebagai pasangan untuk maju di Pilpres 2024. Ya boleh-boleh saja. Memang banyak pihak menyebut dua sosok muda ini sebagai kuda hitam tahun 2024. Tapi melihat pencapaian-pencapaian luar biasa, Lin, mereka torehkan ini antara Pak Ganjar dan Pak Erik, maka mereka tidak bisa hanya diremehkan sebagai kuda hitam aja. Bisa saja mereka justru adalah harapan yang sangat sesuai ya bagi kondisi Indonesia hari ini. Buktinya ada dukungan dari elit dari seluruh masyarakat Indonesia yang berdatangan pada dua sosok ini. Meski juga terbuka bagi kandidat lain ya, tapi sampai saat ini saya belum melihat kandidat yang pas untuk mendampingi Pak Ganjar. Minimal survei-survei sudah menempatkan posisi pasangan Ganjar Erik memang tinggi, gitu Lin. Nah, masih ada lagi nggak pertanyaan? Iya benar-benar. Saya lihat hasil survei terbaru seperti itu sih Mas Jo. Nah, jadi gini loh ya, dukungan itu kan bukan cuma sekedar di survei-survei Lin, ya kan? Dukungan itu nggak cuma berupa statistik aja, tapi dukungan adalah harapan masyarakat Indonesia dari lubuk hati. Itu yang paling penting. Harapan besar itu ditaruh pada pundak Pak Ganjar dan insya Allah Pak Erik untuk mengupayakan masa depan Indonesia yang cerah. Nah, mulai dari kode-kode implisit ya dari para pemimpin kemarin itu di PAN, kemudian juga di PDIP atau ormas seperti PBNU, hingga inisiatif rakyat di kalangan akar rumput yang mulai membuat basis-basis relawan untuk Ganjar dan Erik. Selain seperti ada relawan konco Erick Thohir yang sudah marak di mana-mana. Muncul juga salah satunya saat ini adalah relawan Jari. Ngerti Jari lah? Apa itu? Oh, Jari itu singkatan Ganjar Erik. Jarik gitu ya. Nah, terlihat pada fenomena di mana hampir seluruh komponen masyarakat mulai ambil ancang-ancang untuk 2024. Terlebih untuk menaruh harapan itu pada pundak yang tepat. Nah, Pak Ganjar dan Pak Erik itu selalu dibicarakan, diobrolin di mana-mana, dan mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan yang menandai babak baru politik Indonesia yang dimotori oleh orang-orang muda. Pak Ganjar meskipun rambutnya putih, kategorinya muda, ya kan? Kan belum botak, berarti masih muda. Ada rambutnya kan? Kemudian Pak Erik udah jelas-jelas, anak muda banget, kelihatan banget ya kan? Jiwa dan semangat muda kedua sosok ini adalah bensin pembakar untuk politik kita yang mulai lemah dan lesu. Harapan besar tersimpan bagi kedua sosok ini untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara. Keduanya telah memiliki prestasi dan kemampuan yang cocok untuk itu, Lin. Itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Keren nggak? Luar biasa, keren banget analisanya Mas Jo. Aku kok. Tapi ngomong-ngomong, haus nggak nih? Banget. Ya udah ngopi dulu yuk. Yuk ngopi. Yuk, ngopi. Mereka yang tidak satu saudara dalam iman adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Letak